Berbekal kamera tersembunyi, saya mencoba berbicara dengan terdakwa Jessica. Luar biasa, di bawah dakwaan pembunuhan berencana, Jessica terkesan biasa-biasa saja. Pertanyaan pertama saya adalah pengalaman Jessica selama berada di dalam sel tahanan. Iya, saya harus tenang aja. Soalnya saya juga kalau nggak tenang mau ngapain, mau marah-marah, mau apa kan nggak juga begitu. Saya juga pikir kalau emang saya merasa bersalah ya mungkin saya gimana kita akut atau grogi atau gimana. Tapi saya tenang-tenang aja kan nanti juga udah apa dia. Saya cuma mikirnya gitu aja. Kalau emang saya merasa bersalah sama orang tua Mirna ya saya pasti natap mata dia aja saya nggak berani. Tapi saya cuma pikir maksudnya selama ini kan yang dia pikir saya mesti bersalah sama Mirna, tapi sebenarnya dia mesti bersalah sama saya. Saya udah kejaran sama orang bilang saya nggak bunuh teman saya. Tekanan seperti ini itu akrab ya sama Mirna? akrabnya sebenarnya nggak begitu akrab, nggak kayak teman deket sahabat gitu enggak. Cuman dulu kan kuliah bareng-bareng, dulu kan sering makan bareng-bareng, aktivitas bareng. Terus kan saya tetap di sana, dia pulang ke Indonesia. Jadi sejak itu paling hubungannya 1 tahun sekali 2 kali. Setahun sekali 2 kali. Terus kemudian waktu ketemu ibu, dia juga bilang, katanya ibu juga suka ketemu sama si Sandy, sama si Mirna gitu ya di Sydney, waktu di Sydney. Iya, waktu di sini ya iya. Terus kan kalau si Sandy-nya kan nggak pernah ke sini lagi sejak mereka pulang ke Indonesia. Nah, ke sana terus setahun sekali. Kalau mereka pindah ke sana dia suka cari saya. Karena kalian ini ya sebenarnya nggak deket, tapi kalau di rantau kan gitu ya. Kalau ketemu ya rame juga, tapi nggak bukan yang sahabat tiap hari enggak, tapi suka telepon gitu nggak pernah. Kalau ketemu paling jarang banget, itu juga melalui WA biasanya kalau ketemu apa kabar gitu. Biasanya sih dia kontak saya kalau dia lagi di sini. Jadi sebenarnya kan bukan hal yang aneh ya kalau seorang teman ngajakin temannya ketemuan. Udah lama. 1 bulan sebelumnya juga udah ketemu. 1 bulan sebelumnya. Saya masih yakin. Saya masih berdoa setiap hari. Kan Tuhan tidak tidur seperti yang semua warga Indonesia ini aminkan. Kamu yakin karena kamu nggak melakukan? Iya, emang saya nggak melakukan. Kalau saya nggak melakukan ya saya yakin saya pasti akan. Lagi banyak saya banyak acara yang hebat, keluarga saya, teman-teman saya. Gitu. Teman-teman pada datang suka? Kalau enggak, teman-teman saya di Australia semua. Oh, semua masih dukungan ya? Mereka salam lewat kakak-kakak saya di sana. Pas awal masuk ke sini, mereka masih support. Temanmu yang di sana itu teman Mirna juga berarti? Enggak. Oh, enggak beda. Kalian enggak satu ada jurusan? Satu jurusan, tapi sejak dia pulang ke Indonesia dan yang lain-lainnya teman saya sejak saya lulus kuliah sampai sekarang nggak ada orang Indonesia. Oke. Sama Arif kamu kenal? Arif nggak? Kenalnya kalau si Mirna bawa dia aja kalau lagi berhenti. Tapi kalian nggak satu grup berteman gitu ya? Karena dia suaminya Mirna jadi kamu kenal gitu. Dulu kan pacaran waktu di sini. Kalau lagi makan, ya akhirnya kadang-kadang ikut sama saya juga, sama ya teman-teman yang lain. Tapi kalau kenal teman di luar Mirna itu enggak. Selalu kalau ada Arif, Mirna pasti ada. Kalau sama si mamahnya Mirna, Sandy sama si Pak Dermawan, kamu juga sering ketemu di Australia ataupun di sini? Ada malam enggak pernah. Oh, nggak pernah. Ibunya sering. Kalau Sandy, ya dulu aja waktu dia di Australia sama waktu saya pulang ke Indonesia, suka diajak juga kalau kita lagi kumpul. Tapi teman deket gitu enggak. Cuma ya kita ya bisa dibilang teman lah. Kalau ngumpul baru kita ketawa-tawa. Hani kamu deket ya sama Hani berarti? Sama temen dulu waktu kuliah kita akrab. Tapi sejak dia pulang Indonesia ya udah nggak gitu lagi. Kamu waktu Mirna kolaps itu kamu gimana sih, kaget? Saya bingung. Saya nggak tahu kenapa dia kolaps. Tapi saya sebenarnya nggak tahu saya harus gimana. Itu aja perasaan saya. Terus saya panik, tapi saya nggak tahu mesti gimana. Memang paniknya kamu tuh lebih ke diem gitu ya? Iya, saya emang gitu. Emang harus saya gitu di ruang persidangan raya saya tenang. Saya emang personality saya emang kayak gitu. Emang kalem dia, Bu? Iya, mau begitu ya. Mau bagaimana juga saya pasti tenang aja kalau kita mau bagaimana. Tapi di otak saya mikirnya banyak gitu. Aduh, ini kenapa sih Mirna ya? Aduh, gue mesti gimana ya? Nanti kalau gue begini salah nggak ya? Ada pikiran kayak gitu. Jadi terlalu hati-hati. Jadi aku bingung. Kamu nemenin ya waktu itu sampai dia dibawa ke ambulans? Dicariin mobilnya? Enggak ke ambulans. Baru di ambulans masuk ke mobil suaminya macet-macet ke rumah sakit. Oh, itu di mobil Arif langsung? Macet, tapi udah nggak ada di jalan, udah nggak ada. Kamu nemenin sampai? Saya di depan, dia di belakang sama Hani. Tapi kamu berarti sama Hani nemenin sampai dia ini kan? Iya, sampai ke rumah sakit.
dari rumah sakit itu udah nggak ada ya. Banyak yang kita play video nikahnya si Aris sama Mirna, terus kok Jessica kan temannya Mirna kok nggak datang waktu itu, kok emang nggak diundang atau Udah dikabarin kan waktu mereka baru tunangan. Mirna kan ke Australia, nah dia cerita sama saya. oh dia tunangan di luar Australia? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia. Dia cerita sama saya. Sudah gitu waktu dia menikahnya kan dia belum tahu kapan tanggalnya. Cuman sesudah dia menikah, dia bilang katanya dia coba hubungin saya tapi nggak bisa gitu. Tapi dulu waktu dia di Australia dia udah bilang katanya dia dulu ya. Tapi waktu itu dia masih belum yakin mau menikah atau enggak. Ya begitulah ceritanya. Oke. Jadi pacaran berapa lama ya? Tahunan ya, saya sih kurang tahu. Iya. Pastinya saya nggak begitu tahu. Cuman yang saya tahu lama sih. Waktu saya di Australia udah pacaran. Kalau yang 4 bulan pertama kan di Polda, itu lain banget sama Pondok Bambu. Kalau di Polda saya ditaruh di Selti, itu kalau orang nakal ditaruh di situ. Jadi ruangannya cuma 3 meter kali 2 meter, banyak kecoanya, ceceknya, kayak di film-film tikusnya, gitu iya ya. begitu benar-benar wah serem banget. Ya di situ sendirian aja, satu hari bisa sendiri. Kalau ada tiket polwan malam-malam ya boleh keluar sebentar. Sekali kalau kunjungin mama, kalau pengacara. Mama tiap hari? Iya kalau bisa dia tiap hari datang. Kalau yang ada waktu. Sampai sekarang yang di Pondok Bambu? Waktu di Polda. Kalau Pondok Bambu kan nggak boleh tiap hari. Emang kamu bener nggak ngebolehin papa mama sebenarnya datang ke ruang sidang ya? Iya nggak boleh. Kenapa? Saya takut mereka stres. Tapi kamu kan, maksudnya kamu unique support from them gitu kan? Nggak usah. Saya tahu mereka support saya. Buat apa harus hadir di sana untuk saya tahu. Karena kamu yang pikir ini udah terlalu sangat menjadi berlebihan konsumsi publik. Iya. Saya takutnya kalau keseret gitu. Iya tekanannya dari orang-orang di sana kan saya nggak tahu siapa yang nonton di situ. Jadi kamu tuh sekarang lebih bebannya adalah bukan kamu kan kamu yakin kamu nggak bersalah kan? Sebenarnya bebanmu lebih pada jangan sampai ini menimbulkan apa ya efek kepada keluarga saya gitu. Iya, yang saya pikirin sih orang tua saya sebenarnya Sekarang iya. Tapi ya makanya itu kalau mereka nggak datang, kalau mereka emang saya yang mau sih jangan ya. Saya malah yang mau tiba-tiba jangan datang ya Mak ya, jangan masuk ke ruang sidang di Bali. jangan datang ke ruang sidang ya, nonton dari rumah aja, ntar denger dari lawyer aja. Soalnya kan nggak tahu nanti di sana ada siapa atau gimana, nanti mereka jadi sedih. Dapat tekanan-tekanan baru sebenarnya kan kasus domestik kan jadi sorotan orang nasional gitu. Ada tekanan di keluarganya Jessica nggak sih? Atau ke Jessica-nya yang nyampe ke Jessica? Iya pasti ada lah tekanan di mana-mana. Menderita orang tua saya dari dulu sejak saya ditahan, walaupun sebelum saya ditahan pun sudah ada perasaan seperti itu. Kalau sekarang ya tekanannya mungkin masih ada juga, masih banyak juga soalnya kan. Tapi kan sekarang pelan-pelan orang kan udah melihat. Dulu kan waktu saya 4 bulan pertama di Polda kan kita nggak ada suara sama sekali. Orang mau fitnah saya yang macam-macam sampai yang parah banget aja, saya juga mau ngomong apa gitu kan. Jadi ya lama-lama ya terima aja. Tapi ntar lama-lama terbuka sendiri. Saya sih tenang-tenang aja. Saya masih berdoa setiap hari. Kan Tuhan tidak tidur seperti yang semua warga Indonesia ini aminkan. Kamu yakin karena kamu nggak melakukan? Iya, emang saya nggak melakukan. Kalau saya nggak melakukan ya saya yakin saya pasti akan. Apalagi banyak hubungan sama yang banyak. Acara yang hebat, keluarga saya, teman-teman saya. Teman-teman pada datang suka? Kalau enggak, teman-teman saya di Australia semua. Oh, semua masih dukungan cuma lewat mereka salam lewat ke kakak-kakak saya di sana.